I guess I'm gonna have to show you everything. Halo teman-teman, Sans Project di sini. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya, dan tentunya kuota internet kalian masih tetap aman. Di video kali ini, saya akan membahas alur dari sebuah film yang berjudul Lolita. Film ini telah dirilis pada tanggal 27 September tahun 1997. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang bernama Humbert yang menikahi seorang janda bernama Charlotte. Charlotte memiliki putri yang bernama Lolita. Humbert terlihat lebih menyukai Lolita daripada Charlotte istrinya sendiri. Bagaimana keseruannya? Oke, langsung aja cuy, seperti biasa, atur posisi yang nyaman, pasang handsfree, kencangkan celana dalam, dan juga jangan lupa untuk kopi dan cemilannya. Selamat menonton, enjoy! Pada awal scene kita diperlihatkan seorang pria bernama Humbert yang tengah membersihkan sepatunya karena kemasukan pasir. Sekilas, ia melihat seorang wanita cantik. Karena ia merasa terpikat, akhirnya Humbert mulai menghampirinya untuk mengajaknya berkenalan. Setelah sekian lama berkenalan, mereka saling jatuh cinta. Saking cintanya, mereka pun melakukan mantap-mantap di sebuah gedung dekat pantai. Namun, kebahagiaan Humbert berubah menjadi kesedihan karena sang wanita meninggal akibat sakit. Kemudian scene berpindah jauh ke 26 tahun kemudian. Kini Humbert telah mendapatkan gelar profesor sastra. Ia pun memutuskan untuk pergi ke suatu tempat bernama New England untuk melanjutkan pekerjaannya. Tetapi sesampai di sana, ia malah melihat rumah yang akan ditinggalinya sudah hangus terbakar. Pada akhirnya, ia pun menyewa kamar di rumah seorang janda bernama Charlotte. Kemudian, Charlotte menunjukkan seisi rumahnya dan mengantarkan Humbert ke dalam kamarnya. Ketika melihat seisi rumahnya, Humbert merasa tidak betah. Akan tetapi, setelah melihat putri Charlotte yang bernama Lolita, Humbert merasa tertarik dengannya. Walaupun Lolita masih berumur 14 tahun, Humbert tetap menyukainya. Akhirnya, Humbert sepakat untuk menyewa salah satu kamar di rumah itu. Setiap hari, Humbert selalu memantau gerak-gerik dari Lolita. Dimanapun ia berada, tak lupa ia juga menuliskan kata-kata untuk Lolita pada sebuah buku diarinya. Berminggu-minggu kemudian, Humbert dan juga Lolita terlihat semakin dekat satu sama lain. Semakin kesini, Lolita akhirnya sadar bahwa Humbert selalu memperhatikan dirinya. Mengetahui hal tersebut, Lolita malah balik menggoda Humbert. Karena Lolita sulit diatur, akhirnya membuat Charlotte terpaksa memasukkannya ke dalam asrama, agar Lolita menjadi lebih disiplin. Tapi sebelum itu, Lolita langsung menghampiri Humbert untuk segera memeluknya. Di sisi lain, ternyata sejak kedatangan Humbert, Charlotte sudah memiliki rasa suka terhadapnya. Ia langsung mengungkapkan rasa cintanya melalui secari kertas. Setelah itu, akhirnya mereka pun menikah dengan acara yang sangat sederhana. Setelah pernikahan mereka berjalan 6 minggu, Humbert sama sekali tidak pernah memberikan jatah kepada Charlotte. Ia selalu memberikan obat tidur pada Charlotte untuk menghindari hal tersebut. Tetapi pada suatu hari obat tidur itu tidak bekerja yang membuat Humbert terpaksa untuk melayani istrinya. Keesokan harinya, Humbert pergi ke dokter untuk meminta resep yang lebih manjur dari obat tidur sebelumnya. Saat Humbert kembali ke rumah, ia melihat istrinya yang tengah menangis. Ternyata Charlotte sudah membuka isi diari milik Humbert yang di dalamnya berisi tentang anaknya, yaitu Lolita. Charlotte mulai menyadari bahwa Humbert suka dengan Lolita, bukan dengan dirinya. Karena merasa dikhianati, akhirnya Charlotte lebih memilih untuk pergi dan menyerahkan isi rumah kepada Humbert. Tak lama setelah itu, Humbert mendengar kabar bahwa Charlotte telah tewas akibat tertabrak mobil.
setelah mengecek keluar rumah, benar saja kalau Charlotte sudah meninggal dunia. Tanpa ada rasa bersalah sama sekali, Humbert langsung pergi dari rumah untuk mencari Lolita di sebuah asrama. Di perjalanan, Lolita menanyakan tentang keadaan ibunya. Humbert menjawab bahwa ibu Lolita sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Karena lama tidak bertemu, akhirnya Lolita melakukan mantap-mantap di tengah hutan bersama Humbert. Setelah selesai, mereka pun memutuskan untuk menginap di hotel. Lolita secara tidak sengaja melihat seekor anjing dan berbicara dengan pemilik hewan tersebut. Setelah selesai makan malam di hotel itu, Humbert menyuruh Lolita untuk segera tidur terlebih dahulu, sementara Humbert mencari udara segar di luar. Tetapi saat di luar ia melihat seseorang yang sempat bertemu dengan Lolita sebelumnya. Orang itu menawarkan untuk makan bersama. Tetapi karena Humbert tidak ingin, ia pun langsung kembali ke kamar Lolita untuk segera tidur. Keesokan paginya, Lolita yang terbangun langsung menggoda Humbert. Mereka pun langsung melakukan mantap-mantap lagi. Setelah selesai, mereka pun langsung pergi dari hotel tersebut. Di perjalanan, lagi-lagi Lolita menanyakan tentang keadaan ibunya. Akan tetapi, sekarang Humbert memberitahunya fakta yang sebenarnya, bahwa ibunya telah tewas akibat tertabrak mobil. Lolita pun menangis seharian penuh setelah mendengar kabar buruk itu. Humbert pun mencoba untuk menenangkannya. Keesokan harinya, mereka pun pergi ke kota. Rencananya, Humbert ingin menyekolahkan Lolita agar ia bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Pada akhirnya, Humbert mencoba menjadi ayah sekaligus ibu yang baik bagi Lolita. Keesokan harinya, saat mereka ingin pergi ke suatu tempat untuk berlibur, Humbert menyadari bahwa ada seseorang yang selalu mengikutinya dari belakang. Dengan cepat, Lolita langsung mencatat plat nomor mobil tersebut. Anehnya, orang yang mengikuti mereka selalu mengganti-ganti mobilnya agar plat nomornya terlihat berbeda. Mereka pun singgah di sebuah toko. Humbert melihat dengan jelas bahwa Lolita berbicara dengan seseorang yang tidak dikenal. Dengan cepat, Humbert langsung membawanya pergi dari situ. Di perjalanan, Humbert memperingatkan Lolita agar tidak berbicara dengan orang yang tidak dikenal. Di saat yang sama, ada lagi yang mengikuti mobil mereka. Tetapi bernasib sial, mobil yang dikendarai Humbert tiba-tiba bannya pecah. Ia pun berusaha untuk meminta pertolongan pada orang yang mengikutinya tadi. Tetapi orang tersebut sama sekali tidak mau menolong. Setelah selesai memasang ban cadangan, akhirnya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Ketika Humbert ingin mengambil catatan plat nomor itu, ternyata Lolita telah mengubah nomor-nomor tersebut. Hal itu membuat Humbert menjadi sangat marah. Lolita yang sedang ngambek mencoba untuk menjauhi Humbert. Humbert kemudian mengejar Lolita dan meminta maaf. Mereka pun langsung melanjutkan perjalanan. Karena merasa lelah, mereka beristirahat di sebuah penginapan. Humbert berinisiatif membelikan Lolita buah-buahan. Ketika sampai di rumah, Humbert terkejut saat melihat Lolita memakai lipstik yang belepotan di bibirnya. Humbert mengira bahwa ada orang yang masuk ke dalam kamarnya. Tak lama setelah itu, Humbert terpleset kulit pisang yang mengakibatkan Humbert terjatuh tepat di atas Lolita. Akhirnya mereka melakukan mantap-mantap lagi. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan lagi. Sampailah mereka di penginapan berikutnya. Humbert melihat Lolita yang sedang lemas dan pucat. Mengetahui hal itu, Humbert langsung membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Lolita pun diharuskan untuk dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Pada keesokan harinya, Humbert mendapatkan telepon dari pihak rumah sakit yang mengatakan bahwa Lolita dibawa oleh seseorang yang mengaku pamannya. Mendengar hal tersebut, Humbert langsung bergegas ke rumah sakit dan membuat kerusuhan pada tempat itu.
Humbert tidak rela jika Lolita dibawa oleh seseorang yang tidak dikenal. Akhirnya Humbert mendatangi satu persatu penginapan untuk mencari keberadaan dari Lolita. Singkat cerita, 3 tahun pun berlalu. Humbert mendapatkan surat dari Lolita yang berisi tentang Lolita yang sudah menikah dengan orang lain dan akan segera mempunyai anak. Lolita mengirimkan surat itu dengan tujuan meminta uang pada Humbert karena Lolita sudah jatuh miskin. Setelah membaca surat tersebut, Humbert langsung menuju rumah Lolita. Di sana, Humbert melihat perut Lolita yang sudah membesar. Lolita pun langsung menjelaskan apa yang terjadi saat ia dibawa oleh seseorang saat di rumah sakit. Lolita menjelaskan bahwa orang itu bernama Claire Quilty. Claire Quilty meminta Lolita untuk menjadi bintang di dalam film Mantap-Mantap. Akan tetapi Lolita menolaknya. Hal itu yang membuat Lolita dibuang di jalanan. Untungnya Lolita diselamatkan oleh seorang pria. Lalu Humbert meminta Lolita untuk hidup bersamanya. Akan tetapi, Lolita menolak hal tersebut. Ia pun hanya bisa membantu perekonomian Lolita dengan cara memberikan sejumlah uang padanya. Karena Lolita telah dibuat seperti itu oleh Quilty, Humbert berniat untuk membunuhnya. Saat sampai di rumah Quilty, terjadilah pertarungan antara Humbert dengan juga Quilty. Hingga pada akhirnya, Humbert berhasil membunuh Quilty dengan menembaknya. Scene berakhir dengan Humbert ditangkap polisi dan dipenjara. Humbert meninggal pada 16 November 1950 karena penyakit jantung, sedangkan Lolita meninggal setelah melahirkan anaknya dan film pun tamat. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman untuk pembahasan alur cerita film pada kali ini. Video ini mungkin jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, saya mohon apabila ada kurangnya, mohon dikoreksi di kolom komentar di bawah ya. Like jika kalian suka video ini, dan dislike jika tidak suka. Jangan lupa juga untuk support channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya. Semoga hari-hari kalian menyenangkan ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.